Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat berjumpa pada pertemuan perdana fisika, materi fisika pada pertemuan hari pertama semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Pada saat ini masih menggunakan pembelajaran online. Pada pembelajaran online ini saya menggunakan Google Meet dengan aplikasi sekolah LMS. Ya. Maka pada saat ini saya akan memberikan topik hari pertama ini adalah momen gaya. Ya. Momen gaya. Bisa kelihatan tulisannya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, ya. Pak. Bisa. Oke, makasih. Momen gaya. Apa yang dikatakan sebagai momen? Ya. Momen itu apa, yuk? Momen itu puntiran. Momen itu puntiran. Ya. Puntiran atau putaran. Itu yang dikatakan sebagai Momen. momen. Ya. Oke. Sedangkan gaya itu apa ya, gaya? Ada yang tahu? Gaya. Apa? Tarikan. Ya. Atau apa? Dorongan. Dorongan. Ya. Itu dia. Tarikan atau dorongan. Itu yang dikatakan gaya. Jadi, apa arti momen gaya? Tarikan, ya, atau dorongan yang menyebabkan benda apa? Berputar. Ya. Kamu nggak usah nulis ya. Nanti nulisnya di video yang setelah ini tak rekam, nanti saya taruh di Fisika Bukateja ya. Anda perhatikan aja. Nulisnya nanti aja. Ya, itu saya. Jadi momen gaya tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berputar. Oke. Gitu ya. Nah, ini kita hapus lagi sekarang. Ini ada sebuah permukaan. Ya. Nah, pada permukaan ini ada benda. Ya. 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 Di sebuah permukaan ada benda. Apabila benda ini kita tarik, dengan gaya F, maka benda ini akan bergerak kemana? Ke kanan ya. Kanan. Ya. Benda ini diberi gaya ke kanan akan bergerak ke kanan. Oke. Sekarang kita gambar lagi, ini kita copy supaya kita nggak cepat anunya ya.
Ini gayanya kita hapus yang ini, yang gambar kedua. Ya. Ini pakai saya beri gambar miring. Ya. Kayak perhatikan ya, bedakan antara benda yang pertama ini. Pada saat benda pertama ini, benda ditarik ke kanan, berarti gaya ini seluruhnya digunakan untuk melakukan gerakan. Karena gaya ini searah dengan arah jalan atau arah jalan, ini jalan ya, permukaan. Kalau ini kita tarik miring, ya, seperti ini, bagaimana geraknya benda ini? Akan miring atau akan bergerak sesuai permukaan? Sesuai permukaan. Sesuai permukaan ya. Benda ini akan berjalan sesuai permukaan. Jadi gaya ini kita bagi menjadi dua, ya. Gaya sesuai gerak ini, ya. Agak lambat ini ya warnanya. Ya. Ini gaya hijau ini ya. Ini sesuai arah gerak. Kalau ini membentuk sudut theta, ya, ini sudutnya kan theta, maka ini namanya apa? Ini sini tegak lurus ya. F apa? F apa ya trigonometrinya pada kelas 10? F cos theta gitu ya. Ini F cos theta yang dipendek bergerak. Terus di sini ada gaya korekan, ini ada gaya ke atas. Bentar nih, lambat sekali geraknya ini. Ya. Ya, ini apa? Ini kan depan. Untuk trigonometri demi sin cos samitan desa. Depan bagi miring sama dengan sin. Ya. Jadi ini sama dengan F Sin. theta. Sudah tahu belum ini? Ya. Kalau Anda masih bingung antara cos, sin, silahkan buka di Fisika Bukateja. Itu di matematika dalam fisika. Ada itu. Ada trigonometri 1, trigonometri 2, dan trigonometri 3. Trigonometri 1 itu adalah pengertian sin cos tangen. Trigonometri 2 itu akan berisi sudut istimewa. Trigonometri 3 berisi kuadran. Silakan setelah ini kamu buka itu ya, supaya tahu ini maksudnya apa, cos itu bagaimana, kenapa ini bisa sin gitu ya. Oke. Gaya yang miring ini akan terbagi menjadi dua. Gaya yang searah dengan arah gerak dan gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Gitu ya. Yang menyebabkan benda bergerak adalah F cos theta. Sedangkan F sin theta itu menyebabkan apa? Untuk benda ini terangkat ke atas. Ya, untuk terangkat ke atas ini penyebab gerak. Ya, ini akan gerak sesuai permukaan. Ya, sesuai permukaan. Yang gaya ini ada nih gaya angkat ke atas. Ya, ini gaya angkat. Gitu ya. Berarti benda akan terangkat. Oke. Gitu deh. Jadi di fisika itu gaya miring nggak ada. Gaya itu selalu dibagi gaya searah-arah gerak dan gaya yang tegak lurus ini. Mesti di situ. Oke. Ya. Anda kan bisa merasakan
mobil-mobilan kalau kita tarik dengan gaya miring itu, ya, apa yang terjadi? Dia akan bergerak sesuai arah jalan. Tetapi karena miring, gayanya terbagi dua. Yang searah dengan arah gerak ini menyebabkan gaya gerak, yang tegak lurus dia mengangkat mobil-mobilan agak ke atas. Berarti tidak begitu menekan kepada tanah. Itu ya. Oke. Betul ya. Oke, sekarang kalau kita gambar lagi, ya. Ini saya taruhin, ini papan ya. Ini ada sebuah papan. Di sini dipaku ini. Ini paku bolong gitu loh. Ya, paham nggak? Ini papan. Ya, ke sini bolongan ini kok paku gitu. Ya. Terus saya beri gaya di sini miring. Ini salah nih, maaf. F, ya. Nah, gaya ini kita uraikan lagi di sini. Oke. Ya. Ini gaya ini. Ya, sama dan ini. Kalau ini sudutnya theta, berarti ini adalah F cos theta. Ya. Ini tak lagi ke atas. Ini F sin theta. Oke ya. Ini ada sebuah papan tertempat di lantai atau di mana, terus dipaku yang di sini, tapi pakunya ini bisa bergerak berputar ya. Nah, ini kita tarik gaya begini, miring ini, maka kan gayanya terbagi menjadi dua seperti tadi. Ini gaya F cos theta. F cos theta ini kan gaya ini untuk narik papan ini ya. Bisakah papan ini bergerak? Bisa nggak? Ini dipaku loh ini. Ini dipaku. Tidak bisa ya. Berarti F cos theta ini papan ini nggak bisa bergerak. Oke ya. Kalau dengan F sin theta, kayak F sin theta itu bagaimana bendanya? Bergerak. Bergerak kemana? Ke atas. Berputar ke atas. Dia akan berputar ya. Iya. Udah nggak? Iya. Ini kan dipaku kan? Kan ini dipaku, ini bergerak ke atas, tapi atasnya nggak langsung ngetus ke sana. Karena ininya ada pakunya, gitu loh. Berarti ini akan bergerak berputar. Udah ya? Udah, oke. Iya. Oke. Ya. Jarak dari ini namanya paku ini yang dinamakan sebagai pusat putar, gitu loh. Udah ya? Ini sebagai pusat putar. Gitu loh. Ya. Terus selanjutnya jarak ini ke sini, ini ya, dari pusat putar sampai ke gaya ini yang dinamakan lengan gaya. Mudah tak? Ini ke sini, ini yang dinamakan lengan gaya. Ya, ini gaya. Jadi lengan gaya dengan gaya
harus tegak lurus. Lurus. Ya. Ini namanya lengan gaya, ini namanya gaya. Gaya. Ya, dengan gaya itu harus tegak lurus. Lurus. Ya. Berarti benda ini akan bisa berputar gitu loh. Ya, jadi dirumuskan ya. Momen gaya itu disimbolkan dengan tau. Tau itu penulisannya begini loh. Itu ya, tahu nggak? Tebel ini ya. Sorry ya, saya tak terima telepon sebentar ini. Oke. Pak. Halo? Hai. Aku lebih mengulang ini sampai jam 11. Aku nggak bisa ini lebih mengulang sampai paling paling setengah 10. Iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, oke. Ya, 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 oke, ya, oke ya, udah ya, kami tak nulis ulang. Nah ya, kita lanjut ini. Jadi F cos theta. Jadi ini simbolnya tau, nulisnya tau, tak ulangi ya, ini loh, ya, tau atau gini loh, oke. Ini kita hapus. Nah, dirumuskan tau itu adalah momen gaya, itu R cross F. Oke, R cross F. Ya. Cross ini adalah R ini merupakan vektor, F ini vektor, perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor. Itu disimbolkan dengan cross. Nanti kita buatkan videonya di ini perkalian vektor ya. Nanti kita buatkan matematiknya ini. Oke. Dan R cross F ini bisa tulis dalam nilainya. Nah, ini berarti dengan vektor. Nilainya itu tau itu sama dengan R F sin theta. Theta ini. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara R dan F. Gitu ya. Oke, jadi ini tau, bacanya ini tau ya. Bacanya ini bacanya tau. Tau sama ini RF besarnya. Nah, ini vektor yang ini. Yang pakai ini saja ya, RF sin theta. Ya. Untuk mengatakan buah soalnya adalah dari sini. Nah, pusat lengan gaya, gaya putar. Ini arahnya. Arah perputaran itu antara buku satu dengan buku yang lain ada perbedaan, tapi itu nggak penting. Yang penting Anda tahu. Maka pada topik materi saat ini saya akan menggunakan perjanjian arah putar searah jarum jam itu positif, berlawanan jarum jam negatif di topik saya ini. Tapi mungkin di buku lain ada yang mengatakan searah jarum jam negatif. Ya nggak apa-apa. Gitu loh. Pak, jadi mana yang benar mana? Semuanya benar, itu hanya menunjukkan arah itu kok loh. Jadi kalau saya nanti
ketemunya positif, itu perputarannya searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, berarti itu negatif, gitu loh. Oke. Misalkan di sini ya, ini panjangnya 5 meter. Ini misalkan panjangnya 5 meter. Oke. Ini F sin θ-nya kita misalkan ada 8 Newton. Ini misal aja dulu, θ nggak saya hitung. Berarti taunya berapa? Tau itu kan R. RF sin θ. Θ ini adalah sudut yang dibentuk antara R dan F. Langsung kayak simpulkan dan R ya. R dengan F ini kan membentuk berapa? 90 derajat. Ya. Berarti kan ini R-nya kita masukkan apa? R-nya 5 meter. F-nya kita masukkan 8. Ini sin 90 derajat. Sin 90 berapa? 1. Jadi nggak dihitung ya. Berarti 5 kali 8 didapatkan 40. Ya. Tapi satuannya kita tulis dengan Newton meter. Ya, Newton meter. Lupa. Usaha itu kan gaya kalikan perpindahan usaha. Gaya itu satuannya Newton, perpindahan satuannya meter. Newton kalian meter kok jadi joule. Di sini kok Newton meter saja. Apa itu sebabnya? Gitu ya. Apabila satuan yang bisa berubah Newton kalikan meter itu bisa menjadi joule karena searah. Nah, kalau ini bergerak. Kalau ini di sini kan misalkan di sini diketahui, misalkan tak samakan dengan soal di sini, ini 8 Newton ya. Terus S-nya ini 5 meter. Yang ini loh, gaya ini yang dipakai. Ini yang dapatkan W sama dengan ini F kalikan S. F-nya ini 8 kalikan ini 8 Newton, 5 meter. Ini menghasilkan 40 joule. Oke ya. Jadi tolong dibedakan. Satuan yang bisa berubah adalah satuan yang searah. Kalian searah. Kalau nggak searah, ini nggak bisa tetap Newton meter. Gitu ya. Oke. Kita waktunya tinggal dikit 1 jam. Tinggal tadi waktunya ada perbedaan dengan saya. Ada selisih sekitar 7 menit. Ini kita hapus yang ini ya. Sekarang kita buat lagi. Kalau ini kita tarik kayak begini. Ini panjangnya misalkan kita buat 4 meter. Ya, panjang ini ke sini, total ini 4 meter. Gayanya ini sama dengan berapa? 8 Newton. Ya. Di sini ada ini sudutnya membentuk sudut berapa? Supaya kayak enak saja, 30 derajat. Ya. Di tengah-tengah ada gaya.
jarak sini ke sini adalah 2 meter. Gayanya ini kita misalkan ada 5 Newton. Ya. Ini kita sini kita namakan F2, sini F1. Oke. Ya, jadi ini diketahui ini apa? Di sini theta 1 ya. Diketahui F1 sama dengan 8 Newton, theta 1 sama dengan 30 derajat, R1 sama dengan 4 meter, F2 sama dengan 5 Newton, R2 sama dengan 2 meter. Ditanya adalah momen gaya. Momen penyebab benda berputar ini ada 2. Itu loh. Gaya 1 dan gaya 2. Itu ya. Dijawab. Tau itu sama dengan tau 1 plus tau 2. Oke. Pada tau 1 ini gayanya ini kan tidak tegak lurus dengan bilangan gaya, ya, tidak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, tadi apa? Harus dibuat dengan tegak lurus. Maka ini kita buat tegak lurus. Bentar. Ini yang tegak lurus. Ya. Nah, ini saudara apa? F1, ini kan saudara panjang di sini. Panjang di sini kan namanya ini depan. Depan bagi miring itu sin. Jadi F1 sin 30 derajat. Nah, F1-nya ini sama dengan 8 sin 30 itu setengah. Berarti sama dengan 4 Newton. Gitu ya. Kita kembalikan. Jadi tau 1 itu sama dengan R1 kalikan nih F-nya, F1-nya sin 30, bukan F ini ya. Yang dipakai adalah yang tegak lurus. Ya, nanti dibuat tegak lurus. F1 sin 30. Ya, bentar. Perhatikan di sini. Ini itu pusat lengan gaya putar. Arahnya kemana? Searah atau berlawanan jarum jam? Pusat lengan gaya. Arah. Searah berlawanan. Jadi sini pusat lengan gaya putar. Searah berlawanan. Berlawanan ya? Ya. Paham ya? Ini kan pusatnya ini. Pusat lengan gaya putar. Berlawanan. Kalau berlawanan ini tandanya min di sini. Ini min. Ya. Kita taruh min di sini. Ini menunjukkan dia berlawanan. Oke. Yang ini tak hapus dulu. Kalau yang kedua, pusat lengan gaya putar. Apa? Searah ya? Searah. Kalau searah Ya. tandanya apa? Positif. Mudah bro? Ya. Ulangi ya. Ya. Ini pusat lengan gaya putar. Ini geraknya berlawanan jarum jam. Maka tandanya negatif. Ini negatif. Ya. Yang ini kedua, pusat lengan gaya putar searah jarum jam, tandanya positif. Gitu ya. Positif. Ini kan Ya. R dengan F-nya ini kan tegak lurus. Ya, maka tinggal aja R2 F2. Kita masukkan ya. Ini min, R1-nya 4, F1 sin 30 itu 4 plus
R2-nya 2, F2-nya 5. Berarti itu nih, min 4 kalikan 4 kan 16. Ini kan plus 10. Sama berapa? Ini sorry, kurang min ya, maaf ya. Saya kurang min ya ini ya. Min 16 tambah 10. Berapa? Min 6. Min 6 Newton meter. Jadi resultannya ini akan sebesar min 6 Newton meter. Berarti geraknya berlawanan dengan jarum jam. Gitu ya. Oke. Oke. Sampai sini ya. Nanti kita sampai ini. Silahkan Anda nanti melihat video saya ya. Supaya kamu bisa ngerjakan PR-nya. Ya, ada di LMS ada, di Fisika Bukateja ada. Di Fisika Bukateja itu di dinamika rotasi. Kamu nanti lihat yang momen gaya. Itu ada teorinya, ada contoh-contoh soal. Nanti kami harapkan kamu bisa ngerjakan soalnya. Ya. Untuk ulangannya nanti saya akan menggunakan psikologi. Nanti psikologi akan saling ke grup. Oke. Sekarang saya akan membicarakan penilaian saya bagaimana, gitu loh. Oke ya. Penilaiannya supaya kamu nilainya bisa baik. Oke. Ya. Penilaian kita berikan sebuah contoh soal lensa. Ya. Soal lensa misalkan kita dapatkan S sama dengan 2,2 cm. F-nya sama dengan 2 cm. Ini diketahui. Ya. Ditanya S aksen ini ya. Oke. Saya akan mengadakan penilaian setiap soal ini. Di dalam nomor itu nanti kita beri nilai 20. Soalnya ada 5, 25 berarti nilainya 100. Oke. Setiap terjadi satu kali kesalahan akan saya kurangi 1 nilainya. Contoh. Ini jawabnya begini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini mesti gini kan? Oke. Terus jawabannya apa? Anda jawab terus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Terus, maaf ini bukan ini sudah masukkan angkanya. Sudah dimasukkan angkanya di sini. Ya, udah ya, ini ya. F-nya kan 1/2. Ini 1/2. Ya. Terus SC ini diketahui 1/2,2 plus 1/S aksen. Oke. Berarti 1/S aksen ya. Saya bisa pada aksen ini kan 1/2 dikurangi 1/2,2. Oke. Jadi 1/S aksen ini akan menghasilkan dibuat ini penyebutnya disamakan ya. 2 kalikan 2,2 ya. Disamakan. Berarti ini kan 2,2 dikurangi 2. Ini 1/2
S aksen ini akhirnya dapatkan 2,2 dikurangi 2 kan 0,2 per 2 kali 2,2 itu ya. Berarti S aksen kita balik. Kalau saya balik, nah ini kita buat 0,2 dengan 2 bisa coret enggak ini? Ini 1, sini 10 ya. Mudah enggak? 2 dibagi 0,2 kan 10. Berarti ini 1, ini 2. Nah, berarti S aksen sama dengan ya. Ini kita balik juga 10 kali 2,2 sama dengan kan dibalik 2 cm. Ini nilainya berapa? Oke. Ya. Kalau ini benar semuanya, ini akan dapat nilai 20. Ya. Nah, dikitanya benar, itu Anda nanti sudah dapat nilai separuh ya. Ini sudah ada pengurangan, ini benar. Ya. Di sini ada beberapa kesalahan. Di sini ini salah. Tuh, Pak, kenapa ini salah? Sama dengan ini penulisannya pas nang per ini. Ini pas di per ini. Sama dengan. Ini berarti kesalahan 1. Sama dengan itu bukan bagi. Ini ada kesalahan juga. Ya, ini kesalahan. Sorry ini. Nah, 1022 ini kesalahan. Berarti balasan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti seharusnya ini nilainya berapa? 20 karena ada 5 kesalahan, dia akan dapat nilai skor 15. Paham nggak? Tolong Anda penulisannya benar ya, supaya nanti saya tidak mengurangi. Kurang satuan nanti tak kurangi ini ya. Gambar itu nanti nilai separuh. Itu. Sampai di sini dulu anak-anak saya. Bahwa materi ini karena sudah jam 8.30 ya. Kita berjumpa selanjutnya. Saya akan selalu menggunakan meeting ini, setuju nggak? Setuju. Ya. Setuju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.